Inilah tempat perlindungan paling tersembunyi di alam liar. Tempat ini dibangun 2 meter di bawah tanah. Ruang yang luas tidak hanya cukup untuk 2 orang tinggal. Juga dilengkapi dengan perapian buatan tangan yang memberikan kehangatan setiap saat. Membuat hidup pria di dalamnya sangat nyaman. Ah Wei, yang merasa di rumah di mana saja, hari ini juga merasa di rumah. Hanya dengan sekilas melihat tempat ini, dia memutuskan untuk membangun tempat perlindungan di sini. Kemudian dia mengeluarkan sekop warisan 3 generasi. Setelah menemukan lokasi yang tepat, dia mulai menggali. Beruntung tanah di sini cukup longgar. Ditambah dengan sekop yang telah lama digunakan di medan pasir, sehingga membuat Ah Wei menggali dengan lancar. Setelah melalui pertempuran sengit selama beberapa jam, lubang kecil sebelumnya juga digali menjadi lubang besar 2 meter dalam. Sejak kecil dia memiliki obsesi kompulsif. Dia juga ingin merapikan setiap sudut yang tidak rata. Setelah diolah dengan cermat oleh tangannya, hingga kesalahan permukaan dinding mencapai milimeter, barulah dia mulai langkah berikutnya. Dia membawa sebatang bambu lurus, mengukurnya di dinding, dan menggaris lurus dengan pisau kecil di sepanjang tepinya. Dia dengan cepat menggaris lurus sepanjang seluruh dinding. Kemudian dia mengukir goresan kedalaman 2 cm di garis tersebut. Dengan cara yang sama, dia menggaris melintang untuk goresan. Jelas Ah Wei ingin meniru pola bata, agar dinding tempat perlindungannya lebih rapi. Karena proyek ini membutuhkan kerja tangan yang sangat teliti, sehingga butuh sekitar 2,5 jam untuk menyelesaikannya dengan baik. Memikirkan tempat perlindungan yang begitu luas, tanpa perapian untuk pemanas, rasanya kurang hidup. Maka segera akan menggali perapian alami di dinding. Berkat pengalamannya dalam membangun di padang yang telah bertahun-tahun, jadi sebuah perapian kecil adalah hal yang mudah bagi Ah Wei. Sebuah perapian yang bagus pasti memiliki saluran asap. Kemudian dia merakit senjata rahasia untuk melubangi. Setelah menentukan lubang cerobong asap, dia menyerang tanah dengan keras. Beruntung alatnya cukup kuat. Tidak lama kemudian, saluran asap terbentuk. Kemudian dia mulai membuat tempat tidur untuk tidur, agar tidak kesulitan saat tidur dan berguling-guling. Ah Wei dengan tegas menggunakan setengah ruangan sebagai tempat tidur. Saat dia baru saja membersihkan tanah, tiba-tiba langit menangis karena patah hati. Hal ini membuat Ah Wei harus menghentikan pekerjaannya. Sementara itu, dia membangun pondok sementara untuk berteduh dari hujan. Beruntung hujan tidak turun lama. Namun tempat perlindungannya menjadi genangan air kecil. Masalah-masalah kecil ini, bagi dia yang sudah berpengalaman dalam kehidupan sosial, itu semua adalah batu loncatan. Dengan mempertimbangkan kenyamanan masuk dan keluar dari tempat perlindungan, tidak bisa selalu mengandalkan kecepatan tangannya setiap saat. Hanya melihat dia mengambil sekop dan menggali tanah dengan cepat. Hanya ada waktu untuk 1 kali istirahat. Dia menggali tangga sederhana dan klasik. Sementara sisa kayu digunakan oleh Ah Wei untuk membangun atap tempat perlindungan. Kemudian dia menembus penghalang antara tangga dan tempat perlindungan. Setelah menyelesaikan semua itu, Ah Wei yang penuh dengan rasa cemburu. Secara spontan, dia pergi ke dekatnya dan menjatuhkan beberapa pohon yang lebih tampan dari dirinya. Dia langsung menjatuhkan sejumlah besar pohon. Jelas sekali dia ingin menangani pohon-pohon tersebut. Dia bahkan mencari alasan khusus. Lalu dia memilih 2 batang kayu. Dia merapikan dan membangun papan tempat tidur dari kedua batang kayu tersebut. Sementara sisa kayu lainnya digunakan oleh Ah Wei untuk membangun atap tempat perlindungan. Memperhatikan bahwa perlindungan harus memiliki isolasi termal dan ketahanan air yang baik. Dia mengeluarkan selembar plastik dari dalam ranselnya. Bukan karena tidak mampu membeli kain tahan air, melainkan plastik lebih ekonomis. Setelah menyelesaikan pemasangan plastik di atasnya, akhirnya perlu ditutup dengan lapisan tanah untuk memperkuat. Selanjutnya adalah membangun pintu besar untuk tempat perlindungan. Sebagai anak laki-laki yang rapi dan cerdas, Ah Wei memiliki standar yang tinggi dalam pembuatan pintu. Setelah memperbaiki kerangka di kedua sisi, dia menggunakan tali liar untuk memperkuatnya. Tetap menggunakan cara lama untuk membangun tempat tidur. Memotong kayu menjadi panjang yang sama. Perkuat dengan tali. Kualitas halusnya sesuai dengan standar Ah Wei. Melihat langit mulai gelap saat ini, agar tempat perlindungan lebih hangat di malam hari, dan memudahkan memasak makanan, maka dia bekerja lembur untuk mengumpulkan kayu bakar di sekitar. Kembali ke tempat perlindungan. Pertama-tama, nyalakan api. Kemudian, untuk membuatnya lebih terang di dalam, dia kemudian menggali lubang kecil di dinding, menyalakan lilin buatannya sendiri. Jangan salah sangka, efek pencahayaan ini hampir sebagus lampu di rumah. Setelah sibuk seharian, Wei sudah sangat lapar. Kemudian mengeluarkan 2 potong daging babi hutan asli.
Karena satu potong pasti tidak cukup untuk menggantikan energi yang terpakai sehari. Setelah menusukkan 2 potong daging babi perut, tanpa perlu menambahkan bumbu, langsung panggang di atas bara. Setelah kulitnya berminyak dan renyah, bisa langsung dinikmati. Tentu saja, tidak lengkap tanpa bir gandum saat makan panggang. 1 teguk. Rasanya sungguh enak, tak terkatakan. Kemudian makan daging panggang asli lagi. Rasa pedasnya langsung terasa. Setelah kenyang dan puas minum, Wei juga membersihkan diri dengan cepat. Siap-siap masuk ke alam mimpi yang indah. Keesokan harinya, Awei terbangun oleh sinar matahari. Malam sebelumnya, setelah memikirkannya lama, dia merasa tempat perlindungan tidak cukup tersembunyi. Maka hal pertama yang dilakukannya setelah bangun adalah pergi ke sekitar. Mengumpulkan daun kering dan rumput untuk diletakkan di atas tempat perlindungan. Mengenai lubang cerobong asap, perlu membuat kerangka untuk mencegah rumput kering menyumbatnya. Melihat tempat perlindungan yang menyatu sempurna dengan sekitarnya, Awei tidak lupa untuk menunjukkan betapa cepatnya dia masuk ke dalam. Melihat tingkat kebersembunyiannya, aku benar-benar ingin mengusirnya dan tinggal di sana sendiri.